Podcast Himasta. Halo semuanya, selamat datang di Posta Podcast Himasta. Nah, jadi di podcast kali ini kita kedatangan dengan orang yang demen banget ngeliatin layar laptopnya karena ada kode-kode di dalamnya. Oke, langsung saja kita sambut Bang Henry Agustono. Halo teman-teman. Oke, Bang Henry, gimana kabarnya Bang? Luar biasa baik. Luar biasa. Di setelah rutinitas semester 5 dan sempat jadi salah satu kabid di Hima. Iya. Gimana perasaannya Bang? Ya sangat senang pastinya telah melewati berbagai macam kegiatan organisasi dan sekarang mungkin saya sebagai Dewan Penasehat di Himasta. Udah naik tingkat lagi nih jadi penasehat. Waduh. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal bahas ini Bang, studi independen. Ya. Nah, saya dengar juga dan saya sempat baca juga CV Bang Hen. Bang Hen ini punya banyak banget skill dan beberapa pengalaman yang emang terkhusus banget di coding-coding gitu teman-teman. Nah, boleh dong kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Boleh. Ya, untuk dari dibilang tadi kan studi independen, Bang. Studi independen itu apa sih, Bang? Dapat apa jelaskan gitu, Bang? Oke, sebelumnya studi independen itu adalah suatu program dari Kementerian Pendidikan yang mempersilahkan mahasiswa untuk belajar di kampus lain ataupun belajar di luar dari kampus. Nah, studi independen itu di bawah dari program Magang Merdeka. Jadi program Magang Merdeka itu kita bisa apply atau mengajukan magang di perusahaan dan juga bisa belajar di tempat lain selain di kampus, seperti itu. Jadi intinya kita belajar tapi nggak cuma di kampus doang ya. Betul sekali. Bisa belajar hal itu nggak cuma di kampus tapi juga kita bisa cari keluar. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal studi independen, tentunya kalau kita melakukan sesuatu pasti ada alasan dong. Nah, kira-kira ada alasan kuat nggak? Kenapa abang bisa sampai terdorong buat daftar studi independen ini? Oke, sebenarnya alasan utama dari saya untuk daftar studi independen tuh karena ingin explore lebih kan. Karena kalau kita di program studi statistika kan kita fokusnya itu biasanya menghitung ataupun teori-teori lah. Belajar teori-teori statistika. Nah, saya ini berpikir kalau bagaimana sih saya mendapatkan ilmu baru dan juga bisa mendapatkan ilmu praktikumnya atau ilmu praktek di dunia nyatanya seperti apa. Nah, maka dari itu saya berpikir untuk mengikuti program studi independen ini. Gitu. Bagus ya dari abangnya terdorong untuk ikut seperti itu. Kayak bisa dorong buat belajar dunia baru dan hal baru yang di luar gitu, Bang. Betul. Dan yang dari kayak abang lakukan kan butuh persiapan dan untuk mengikuti hal ini gitu. Jadi kayak dari abang awal-awal persiapannya dan kayak mengetahuinya itu dari mana, Bang? Oke, sebenarnya dulu tuh khusus buat angkatan abang tuh sangat-sangat excited dengan program MBKM ini. Dan juga karena dorongan pribadi, saya itu coba cari informasi dari internet khususnya. Nah, ketemulah program studi independen yang saya ikuti, yaitu Bangkit Academy. Kemudian persiapan yang saya lakukan itu pastinya yang pertama-tama memperbanyak CV dari semester-semester sebelumnya. Dan kemudian kalau misalnya di akademiknya itu saya mengikuti beberapa lomba. Seperti itu sih persiapannya. Berarti aktif nyari ya, inisiatif nyari dan banyak persiapannya juga. Tidak cuma nyari, tapi juga ada banyak hal yang dipersiapkan. Betul. Nah, ya, ketika abang nyari kan dan pastinya daftar, itu ada yang namanya proses seleksi. Nah, kira-kira proses seleksi di Bangkit Academy itu gimana sih Bang? Oke, mungkin kalau dari Bangkit Academy itu pastinya pertama ada seleksi administrasinya dulu terlebih dahulu. Nah, seleksi administrasi ini berupa kita mengirimkan CV kita dan juga ada surat rekomendasi dari kampus.
Kemudian selain itu, terkhusus di Bangkit Academy itu dia memiliki seleksi untuk pengantar teorinya. Jadi kita diberikan beberapa tes seperti tes akademik dan juga seperti tes psikologis gitu. Jadi kalau tidak salah waktu itu saya mengerjakannya sekitar ada ratusan soal selama 90 menit gitu. Seperti itu sih proses seleksi Bangkit Academy. Banyak banget ya. Iya. Kayak UN saya dengar. Betul. Dan pastinya orang-orang yang terpilih itu bukan sembarang ya. Betul sekali. Orang-orang itu pastinya udah memang punya persiapan matang, punya niat dan semangat. Betul. Nah, Bang kan sini kan lolos seleksinya, Bang kan. Dari bakal kayak apa dari selalu seleksi itu sesuai dengan ekspektasi Abang, kayak kita bakal ngelakuin apa, hal apa gitu. Nah, persiapan gimana? Oke, jadi karena saya orangnya research dulu, saya tidak mau kalau ibaratnya kita membeli kucing di dalam karung gitu. Jadi saya sudah melihat timeline dan juga apa-apa sih yang dipelajari di Bangkit Academy ini. Nah, kemudian di Bangkit Academy ini sebenarnya ada 3 jalur masuk, ada 3 program gitu. Yang pertama itu ada Android Developer, ini adalah khusus buat orang yang ingin membuat aplikasi Android. Yang kedua itu ada Cloud Computing, nah ini tuh seperti kita merancang database atau untuk orang yang hobi-hobi membuat server gitu. Dan yang terakhir ini ada Pet Machine Learning yang saya ikuti, itu untuk orang yang memang passionnya itu ke AI atau machine learning. Nah seperti itu sih. Banyak juga rangkaian kegiatan yang Bang yang Iya. bisa mulai hal baru gitu Bang ke depannya Bang ya. Oke, next pertanyaan. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nggak tahu nih, cuman denger cerita, oh abang ikut studi independen. Tapi Iya. sebenarnya ketika abang ngambil studi independen, apa sih yang dilakuin? Kayak studi independen itu ngapain gitu loh? Oke, khususnya di Bangkit ya. Kalau di Bangkit itu kita pasti diberikan sebuah timeline untuk pengerjaannya. Pasti setiap minggu itu hal yang dilakukan berbeda-beda. Yang saya banyak lakukan itu di Bangkit adalah menyelesaikan kursus di bukan software sih, di website yang namanya Coursera. Nah, Coursera ini tempat belajar machine learning. Dan juga selain itu, selain kita belajar dari teorinya, kita juga ada praktikumnya. Praktikum untuk membuat model machine learning. Dan untuk seling-selingnya program ini, kita tuh juga ada program mentoring gitu. Jadi kami itu ada dibagi menjadi grup-grup kecil dan ada mentor di situ. Nah, setiap minggu tuh pasti ada pertemuan antara kami dan juga mentornya. Jadi bisa sharing-sharing kendala ataupun permasalahan ataupun keluh kesah selama mengikuti program Bangkit ini. Tapi dari saya denger nih dengan abang, ini rasanya kayak kuliah biasa tapi sekaligus ngambil kelas privat gitu. Iya, mirip-mirip sih. Sebenarnya bentuknya itu pasti kayak kuliah. Cuman kemarin kan itu kita bisa menyelesaikan kursusnya itu di mana saja karena bentuknya itu juga online dan juga untuk kelompoknya itu juga dibagi sekitar 20 orang per kelompok seperti anggota kelompok kuliah gitu. Dan ketika online nih ya bang, apakah pengajarnya humble, seperti mudah ditemui atau mudah dihubungin gitu nggak? Oh pastinya, kalau di Bangkit itu kemarin selain yang ngajar ini praktisi dari organisasi atau dari perusahaan yang besar, misalnya praktisi dari Google, dari Traveloka ataupun dari Gojek ya, atau dan lain-lain, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mereka itu juga sangat terbuka dalam kalau kita mau bertanya hal-hal yang masih kita bingung, itu mereka biasanya kirim menyertakan emailnya gitu atau surel yang bisa kita hubungi seperti itu. Jadi keren banget tuh guys, meskipun perusahaan besar tapi tetap humble gitu ya. Banyak juga nyata instansi yang ikut dalam hal ini bang ya, jadi nggak cuma satu atau dua, dan instansi-instansi lain juga ada dalam studi ini.
Ya, untuk instansi yang utama itu ada Gojek, Traveloka, sama Tokopedia kalau tidak salah. Nah, selain itu juga ada mitra-mitra dari program ini berupa mungkin perusahaan-perusahaan kayak startup-startup yang ada di Indonesia gitu. Berarti mereka masih materi bagi itu materinya kayak memang tentang dari instansi dengan mitra-mitra yang tertentu gitu Bang. Nah, untuk pembahasan materinya ini sangat berbagai macam variasi. Ada juga pertama tuh membahas soft skill yang diperlukan untuk masuk di perusahaan, kemudian juga hard skill yang diperlukan, ataupun biasanya ada yang membahas environment atau bagaimana sih budaya kerja di perusahaan itu gitu. Jadi mereka betul-betul menyampaikan apa yang mereka terapkan di perusahaan mereka masing-masing gitu. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran atau bayangan kalau kita misalnya kerja di situ gitu. Berarti memang buat pengalaman kerja ke depannya itu keren ya Bang. Iya. Bisa kita tahu dunia pekerjaan tuh kayak gimana dan apa yang bakal dilakukan. Betul sekali. Ini kan banyak kesibukan gitu Bang di balik yang studi independen ya, dan Iya. beberapa hal ada sampai kayak dia Bang bilang kayak di timelinenya dari setiap minggu ada pertemuan kan. Iya. Nah itu dari tips dan tips Abang kan, jadi kayak Abang sebelum itu masih masa kuliah Abang juga kan, berarti saat di program studi statistika atau itu beda aja gitu. Oke, mungkin saya jelaskan dulu. Pas mengikuti program studi independen ini full konversi dan juga didukung dari prodi, itu konversi sebanyak 20 SKS. Artinya satu semester ini saya tidak ke kampus untuk kuliah, tapi juga betul kata Muklis tadi, ada kesibukan lain kan di organisasi dan semacamnya. Nah, seperti itu. Nah, dari balik kesibukan itu kayak tips and tricks Abang gitu lah buat bisa bagi waktu kan. Saya bilang kan Abang kayak Panjaman itu Abang ada jadi ketua bidang kan Bang. Iya. Nah itu bagaimana tips and tricks Abang? Sebenarnya mungkin kalau untuk setiap orang tuh kan pasti kalau buat belajar itu berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri itu sukanya untuk push materi itu di awal dan juga biasanya di malam hari. Jadi waktu nyaman saya tuh di malam hari gitu. Jadi intinya jangan sampai materi itu ditunda-tunda untuk dipelajari atau diselesaikan. Segera selesaikan secepat mungkin, dan juga kalau di Bangkit ini kita bisa speedrun materi. Jadi materinya ini kita bisa selesaikan, misalnya materi 3 minggu kita selesaikan di 1 minggu itu bisa, asalkan syarat utamanya itu kuat dan juga ibaratnya bisa paham lah materinya seperti apa gitu. Oh, jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa ketika saya masih menjadi staff Bang Hendry, saya lihat malam-malam masih aktif buat ditanyain Betul. soal pekerjaan hima ya. Kita adalah vampir ya. Nocturnal banget. Nocturnal banget. Betul. Oke, nah kan di Bangkit Academy ini abang ngambil machine learning ya. Machine learning. Betul. Nah, sebenarnya urgensi kita belajar machine learning itu apa sih? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Dan juga kalau teman-teman tuh pasti sebelumnya udah tahu lah machine learning itu apa. Jadi tidak perlu dijelaskan. Ibaratnya itu yang teman-teman sering pakai mungkin kayak AI, GPT, Claude dan semacamnya. Nah, fungsi kita untuk mempelajari AI ini atau machine learning ini yaitu kita tidak hanya tahu cara menggunakan AI tersebut, tapi kita juga bisa mempunyai informasi atau pengetahuan untuk membentuk model dari AI itu. Jadi kita bisa membuat AI gitu ibaratnya. Seperti itu sih. Jadi bisa nih abang bikin, kalau abang pernah dengar generasi AI sebelum ChatGPT, SimSimi bang. Oh, SimSimi ya betul. Berarti itu dia si sifat nyebelinnya itu emang karena dia punya database yang ngeselin juga ya? Betul sekali. Mungkin saya bisa jelaskan juga. SimSimi itu kan pasti suatu chatbot ya, kayak semacam AI yang dirancang khusus untuk membalas obrolan yang kita berikan atau membahas percakapan yang kita berikan. Nah, di Bangkit kemarin juga sempat belajar untuk model itu, yaitu namanya LLM atau Large Language Model. Nah,
betul kata Fahri tadi, konsepnya itu dia punya database pertanyaan dan juga jawaban. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan SimSimi dan juga kenapa sih saya bertanya ini dia bisa menjawab gitu? Karena modelnya sudah dilatih dengan dataset yang mungkin miliaran atau triliunan parameter gitu. Jadi seperti itulah cara kerja dari model AI gitu. Dari udah semua itu kan bang nggak belajar masa mendatangnya, dan untuk kayak kedepannya gitu, kira bang ada project nggak untuk buat hal apa atau mau mengikuti apa gitu buat kedepannya? Buat kedepannya mungkin pengennya adalah untuk bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang AI, ataupun mungkin kalau kita mahasiswa statistik kan pengennya tuh kalau lulus, kalau kerennya itu menjadi data analis atau data scientist. Nah, seperti itu sih mungkin plan ke depan. Kalau plan B-nya mungkin bertani atau memancing. Ya. Sudah sediakan plan B. Iya, ada plan B-nya. Plan A tidak bisa. Bisa dilihat sih, berarti sih abang mungkin bisa lah buat plan A. Plan B mungkin seru sih. Plan B seru ya bang. Oke. Kita langsung start the value. Iya, let's go. Nah, kita nggak kerasa nih udah masuk ke pertanyaan terakhir, dan mungkin lah saya nih pengen minta Bang Hen mungkin ada pesan untuk kami yang mungkin masih takut nih ngelihat kode-kode di layar laptop, atau pokoknya kode-kode gitu kita langsung takut. Gimana pesan dari Abang? Mungkin kalau untuk mahasiswa statistik yang masih kesulitan dalam berkomputasi atau coding misalnya, itu teman-teman pertama itu pastikan teman-teman punya tujuan. Untuk belajar itu harus punya tujuan. Jadi kalau kita untuk melakukan sesuatu tapi kita itu tidak ada arahnya atau tidak ada tujuannya, itu sama halnya dengan belajar tapi tutup mata gitu. Kita nggak tahu apa yang mau kita pelajari gitu. Nah, itu pertama, menentukan tujuan kita itu seperti apa, dan kedua itu seringlah eksplorasi hal baru. Jadi tidak terbatas pada materi dari dosen, kita juga belajar perkembangan yang sekarang lagi tren ataupun lagi heboh gitu. Dan juga yang terakhir sih mungkin kuncinya segala sesuatu pasti konsisten gitu. Jadi kalau kita itu belajar satu hal, belajar coding, nah jangan sampai teman-teman itu belok kemana-mana. Teman-teman selalu konsisten untuk belajar, walaupun menyisihkan misalnya 1 jam per hari, itu udah sangat bagus bagi teman-teman untuk belajar, khususnya di programming atau coding seperti itu. Itu harus diingat guys, konsisten. Karena emang ketika kita excited pengen belajar sesuatu, itu wajar banget ya buat kita belok. Kayaknya aku belajar ini deh. Kayaknya aku belajar ini deh. Jadi emang harus konsisten banget ya. Konsisten, dan juga yang pertama tadi kan ada tujuannya. Tujuan kita belajar itu apa gitu. Ada tujuan dan juga peka soal tren juga ya tadi. Betul, tren yang terbaru. Oke, kita udah di penghujung pembicaraan. Mungkin sampai di sini saja podcast kita kali ini, dan nantikan podcast kita ke depannya. See you next time. See you teman-teman.